Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 351. Louis Zarate mencibir dan mengutuk ketika Harvey York berkata, "Ini juga bisa dianggap sebagai barang antik. Jika itu asli, itu asli. Jika itu palsu, itu palsu. Aku di sini tidak mengatakan seperti itu dalam industri barang antik. Jika kau tidak tahu, jangan main-main, dan pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini." Banyak orang di sekitar juga menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Nicewells. Tidak ada yang berani mengusir Harvey. Harvey bahkan tidak melihat ke arah Louis. Dia kemudian perlahan berkata, "Apa yang dikatakan Presiden Zarate benar. Lukisan Jasper Higgins memiliki ciri khusus. Tidak peduli betapa menakjubkan lukisan itu, mereka memancarkan suasana yang halus. Aku harus mengatakan bahwa lukisan ini sangat meniru esensinya. Kau." Kali ini Charles menunjuk Harvey dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah dia mengatakan bahwa lukisan ini hanya tiruan? Apakah bocah ini benar-benar tahu tentang melukis dan kaligrafi? Dia bisa melihatnya sekarang. Bocah ini hanya ingin pamer dan berbicara omong kosong di sini. Adapun identifikasi botol Wens sebelumnya, Sane Nicewell pasti telah mengajarinya terlebih dahulu. Kalau tidak, apa yang akan diketahui sampah seperti dia? Jika Master dipermalukan, dia juga akan malu. Oleh karena itu, ketika Louis melihat Charles mencibir, lagi dan lagi, dia melompat pada saat ini, menunjuk ke Harvey, dan berkata, "Yah, kau pandai menjalankan mulutmu. Baiklah, kalau begitu katakan padaku mengapa lukisan ini hanya tiruan. Jika kau bisa mengatakannya, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Jika kau tidak bisa, kau harus merangkak keluar dari Nyumhi Grand Hotel hari ini." Wow! Ada keributan dari kerumunan ketika ini dikatakan. Ya, katakan saja. Menurutku, menantu yang menumpang ini tidak tahu apa-apa. Dia hanya suka membual. Bagaimana orang seperti itu bisa datang ke pameran barang antik? Apakah dia memenuhi syarat? Bagaimana keluarga Zimmer mengajari orang-orang mereka? Membiarkan anjing mereka keluar dan menggonggong dengan keras. Mendengar teriakan kutukan, kakek Zimmer menyadari bahwa keluarga Zimmer juga terpengaruh. Pada saat ini, kakek Zimmer melangkah maju dengan cemas dan membungkuk kepada orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian berkata, "Tuan Nicewell, Presiden Zarate, dan semua orang, jangan marah. Saya akan meminta maaf atas menantu yang menumpang di keluarga kami yang tidak berguna ini. Dia bahkan tidak mengerti barang antik. Tidak mengerti," teriak Louis. "Jadi, bagaimana dia bisa berbicara omong kosong ketika dia bahkan tidak mengerti? Bagaimana dia bisa begitu menjijikkan? Kalian, keluarga Zimmer hanyalah keluarga kelas 2 di Nyumhi, dan kalian membiarkan anjingmu keluar dan menggigit orang. Bisakah kalian memikul tanggung jawab?" Pada saat ini, Charles tersenyum dan berkata dengan dingin, "Louis, ini salah Harvey. Kita seharusnya tidak melibatkan keluarganya. Biarkan saja dia merangkak keluar dari sini. Harvey, apakah kau mendengarnya? Merangkak keluar dari sini sekarang. Jangan ganggu keluarga Zimmer." Kakek Zimmer juga panik saat ini. Dia tidak bisa tidak menunjuk Harvey dan mengutuk. Jika mereka menyinggung terlalu banyak orang karena Harvey, bagaimana keluarga Zimmer akan berbisnis di masa depan? Harvey mencibir pada saat ini. Dia kemudian berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya untuk melipat gulungan itu dengan lembut. Wajah semua orang sedikit berubah. Hanya Sane dan Rosalie Nicewell yang menunjukkan sedikit penghargaan di mata mereka. Plum Authenticity Twist. Harvey juga menggunakan teknik ini terakhir kali dia menilai The Rocky Mountains Landers Peak. Namun, semua orang mengira itu adalah lukisan palsu pada waktu itu, jadi tidak ada yang peduli. Meskipun demikian, semua orang berpikir bahwa Tiger Hole Mountains itu nyata.
Dengan demikian, wajah mereka berubah secara dramatis pada saat ini. Ini adalah lukisan yang terkenal. Itu mungkin hancur karena tindakannya. Dia tidak bisa dimaafkan karena dia tidak memenuhi syarat. Ekspresi Louis juga berubah drastis. Dia yang paling dekat dengan Harvey. Dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi pada akhirnya, dia selangkah lebih lambat. Jejak dangkal lipatan bisa dilihat di sudut lukisan. Charles tiba-tiba tersentak pada saat ini, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia juga merupakan karakter yang berwawasan luas. Dia mengenalinya sekarang. Bukankah itu Plum Authenticity Twist yang legendaris? Bagaimana mungkin? Bagaimana menantu yang menumpang ini tahu tentang teknik ini? Bab 352. Semua orang menatap Harvey York dengan tatapan kosong, karena ada jejak dangkal pada lukisan antik berharga ini karena lipatannya barusan. Harvey memandang Charles Zarate dengan setengah senyum di wajahnya. Presiden Zarate, kamu mengatakan bahwa jika kamu kalah dariku kali ini, jam tangan ini akan menjadi milikku kan? Dia kemudian melirik Louis Zarate lagi. Kamu juga mengatakan bahwa jika lukisan ini hanya tiruan, kamu akan berlutut dan meminta maaf kepadaku kan? Charles sangat cemas setelah dia melihat Harvey melakukan Plum Authenticity Twist. Namun, ia masih ahli dalam penilaian kaligrafi dan lukisan. Dia memiliki kepercayaan pada profesinya. Bagaimana dia bisa mundur saat ini? Pria di depannya ini hanyalah menantu dari keluarga kelas 2 di Niumhi. Dia kurang dikenal di industri barang antik. Jadi, bagaimana jika dia mengatakan bahwa lukisan ini palsu? Haruskah mereka mendengarkannya saja? Lelucon. Charles menjadi berani lagi begitu dia memikirkan hal ini. Dia berkata dengan kejam pada saat ini. Ya, aku katakan sekali lagi, lukisan ini asli. Jika tidak, aku akan memberikan jam tangan Rolex kepadamu. Jika itu asli, aku juga tidak menginginkan apapun darimu, kau hanya perlu berlutut dan meminta maaf kepadaku. Louis juga mencibir pada saat ini setelah melihat tuannya penuh percaya diri. Harvey, jangan naif. Bagaimana kau bisa menjadi lawan master? Jika lukisan ini hanya tiruan, aku akan segera berlutut di depanmu. Namun, jika lukisan itu asli, kau akan segera merangkak keluar dari sini. Ekspresi Harvey seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Karena kamu sangat bertekad, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Jasper Higgins telah melukis banyak hal dalam hidupnya, tetapi hanya sedikit yang diturunkan. Pada masa Republik Tiongkok, ada seorang pelukis rakyat yang pasti pernah didengar semua orang, Gerald Morton. Dia memiliki prestasi besar dalam seni lukis dan kaligrafi. Lukisan-lukisannya sangat berharga. Dia sangat mengagumi lukisan Jasper Higgins dan telah mengumpulkan beberapa karya otentiknya. Dia telah menggunakan beberapa tahun untuk menyalin banyak karya Jasper Higgins. Berbicara tentang ini, Harvey mengangkat lukisan di tangannya dan berkata, Tiger Hall Mountains ini seharusnya disalin olehnya. Meskipun demikian, Gerald sangat terkenal dan memiliki status tinggi di kalangan seni lukis dan kaligrafi. Jadi, meskipun lukisan ini hanya tiruan, nilainya juga tinggi. Bagaimanapun, tiruan hanyalah tiruan. Itu masih berbeda dari aslinya. Tidak peduli seberapa mirip atau berharganya itu, yang palsu tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa berharganya itu masih palsu. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan mendengus dingin dan berkata, Menantu tersayang, bukti apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Harvey mengangguk dan berkata, gaya melukis Gerald Morton terus berubah sepanjang hidupnya. Karya yang berbeda memiliki gaya yang berbeda. Karya seninya didasarkan pada pemulihan seluruh tradisi sejarah lukisan Tiongkok dengan sedikit bakat dan kerja kerasnya yang luar biasa. Ia mencerna dan mengintegrasikan berbagai gaya, konsep, dan teknik dari berbagai gaya lukisan. Ia juga memasukkan dan mengintegrasikan kekuatan masing-masing keluarga. Gaya lukisannya merangkum seluruh sejarah lukisan Tiongkok. Keterampilan melukis Gerald Morton luar biasa.
Dia menyalin lukisan Jasper Higgins dengan sangat jelas sehingga mereka bisa benar-benar bingung dengan yang asli. Bahkan para ahli tidak bisa membedakan dari gaya lukisan atau pesonanya. Namun, Gerald Morton adalah orang yang sombong dan angkuh. Meskipun ia menyalin hampir sama dengan lukisan aslinya, ia tidak ingin generasi mendatang salah mengira lukisannya sebagai karya Jasper Higgins. Oleh karena itu, dia sengaja meninggalkan beberapa kekurangan pada lukisan-lukisan ini. Beberapa kolektor sangat terkesan dengan apa yang dikatakan Harvey saat menyebutkan hal ini. Kehidupan Gerald Morton adalah legenda, dan lukisannya bernilai seni tinggi. Bahkan jika lukisan di depan mereka hanya tiruan Gerald Morton dari karya Jasper Higgins, itu masih bernilai banyak uang. Apa itu? Beritahu kami. Ya. Mungkinkah kau hanya berbicara omong kosong di sini karena kau tidak dapat menemukan bukti? Banyak orang mulai mengejek Harvey setelah diisyaratkan oleh Louis. Mereka tidak ingin Harvey memenangkan pertandingan ini. Harvey melirik mereka, menunjuk ke jejak yang baru saja dia lipat, dan berkata, "Itulah kekurangannya." Bab 353. Omong kosong. Seseorang berteriak. Itu jejak yang baru saja kau lipat. Kau merusak lukisan legenda terkenal dan kau masih berbicara omong kosong di sini. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu. Ya, mengambil ini sebagai bukti. Apakah kau pikir kami bodoh? Atau kau sudah gila? Harvey, bisakah kau tidak begitu lucu? Cepat dan berlutut. Jika kau membuat marah semua orang nanti, kau akan dipukuli. Louis Zarate juga mencibir lagi dan lagi. Meskipun Harvey York menjelaskannya dengan sangat baik dan menyeluruh, dia tidak memiliki bukti untuk mendukung kata-katanya. Semuanya hanya spekulasi. Itu tidak berguna. Dalam hal ini, semua orang pasti akan percaya pada Charles Zarate, dan tidak akan pernah percaya padanya. Harvey menatap Louis seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, "Nak, keterampilan tuanmu tidak begitu bagus. Sekarang aku bisa mengerti mengapa hanya itu yang kau dapatkan. Setelah ini, aku sarankan kau mencari master yang lebih baik. Jangan sia-siakan hidupmu untuknya." Harvey menepuk bahu Louis dengan penyesalan setelah berbicara. "Pergi. Jika kau sangat cakap, lalu mengapa kau menjadi menantu yang menumpang? Jika kau begitu percaya diri, tunjukkan padaku buktinya, aku ingin melihatnya. Jika kau tidak bisa, kau lebih buruk daripada mati." Louis menunjuk Harvey dan mengutuk. Dia mengertakkan gigi dan ingin melahapnya dalam satu gigitan. Harvey tersenyum dan menunjuk lipatan pada lukisan itu. Dia kemudian sedikit berkata, "Apakah kau tahu mengapa aku melipat ini? Karena ini adalah cacat yang sengaja ditinggalkan oleh Gerald Morton." Lukisan Jasper Higgins menggunakan jenis kertas yang banyak diproduksi oleh keluarga Don di selatan. Selama abad ke-13, kertas nasi keluarga Don sangat terkenal, tetapi kemudian menurun, dan akhirnya proses pembuatan kertas semacam ini hilang. Kertas jenis ini memiliki fitur yang besar. Tidak peduli seberapa keras lipatannya, itu akan segera dipulihkan. Sedangkan untuk imitasi, jejaknya akan selamanya ada begitu dibuat. Wow! Pada saat ini, hampir semua orang berkumpul dan melihat lipatan dengan hati-hati. Ini karena kata-kata Harvey sangat beralasan. Sulit bagi orang untuk menemukan alasan untuk berdebat dengannya. Jantung Rosalie Nighswell mau tak mau berdebar kencang. Dia menatap Harvey dengan lebih dan lebih kekaguman. Dia juga melihat Tiger Hall Mountains dengan hati-hati. Namun, dia tidak melihat kekurangan apapun. Meski demikian, Harvey mampu melihat keaslian lukisan ini dari sudut pandang lain dan bahkan mengidentifikasi asal-usulnya. Mungkinkah dia ada di mana-mana di industri barang antik? Bagaimana dia melakukannya? Rosalie kagum pada saat ini. Wajahnya berubah sedikit merah ketika dia melihat Harvey. Pada saat ini, Mandy Zimmer sudah berjalan ke kerumunan. Dia melihat ekspresi Rosalie. Dia waspada dan merasa tidak nyaman. Mereka berdua wanita. Mandy tahu betul apa maksud ekspresi Rosalie saat dia melihat Harvey saat ini. Sementara itu, Mandy tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan. Dia selalu merasa bahwa suaminya tidak berguna.
Tapi mengapa dia begitu populer di kalangan wanita di luar? Ella Graves sangat malu padanya. Bahkan karakter terkemuka seperti Rosalie naksir dia. Mungkinkah suaminya yang tidak berguna itu sangat populer? Pada saat ini, Louis sedikit tercengang. Meskipun dia memiliki beberapa pengetahuan dalam menilai barang antik, dia masih belum mencapai tingkat master. Bahkan jika dia ingin menyangkal Harvey pada saat ini, dia tidak tahu harus mulai dari mana dan dia tidak dapat menemukan titik masuknya. Charles mengerutkan kening dan berkata, "Harvey, kau punya banyak poin bagus. Tapi semuanya hanya kesimpulanmu, termasuk lipatan yang kau sebutkan. Termasuk apa yang kau katakan tentang kertas nasi juga. Itu hanya kesimpulanmu. Tidak ada bukti substantif. Kau tidak bisa mengatakan kau menang hanya karena ini. Kau tidak bisa langsung mengambil kesimpulan dan tetap menganggap lukisan itu palsu tanpa bukti. Bukankah itu terlalu konyol?" Bab 354. Orang bodoh yang bodoh membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Aku lelah berdebat denganmu. Charles Zarate memelototi Harvey York, lalu mengalihkan pandangannya ke Sane Naiswell. "Sane, kamu adalah patriark penilai perbendaharaan. Semua orang akan percaya apa yang kamu katakan jika kamu menilai lukisan itu." "Itu benar, Tuan Naiswell. Lakukan tugasmu." "Ya. Jangan biarkan menantu yang menumpang ini menghina reputasi Presiden Zarate. Kami percaya bahwa Master Naiswell, dengan status dan identitas Anda tidak akan menilai dengan sembarangan." Sane menatap mata Charles, lalu meraba-raba mencari kaca pembesar dan mulai mengamati lukisan itu dari dekat. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berbicara. Harimau yang kuat dalam lukisan itu terlihat hidup dan perkasa. Dari sudut pandang ini pasti lukisan yang nyata, tidak diragukan lagi. Apa? Seluruh orang banyak terkejut melampaui kepercayaan. Menantu yang menumpang memberikan pidato analisis buta seolah dia tahu apa yang dia bicarakan, hasilnya bahkan tidak seburuk itu. Tapi bagaimana mungkin itu palsu ketika Master Naiswell berkata sebaliknya? "Sampah. Apakah kau mendengar itu? Berlutut. Keluar dari sini." Louis Zarate segera memarahi Harvey setelah mendapat energi dari pidato Master Naiswell. "Louis, jangan marah padanya. Harvey hanya canggung. Itu hanya lelucon, tolong jangan menganggapnya serius." Rosalie Naiswell cemas, dia segera pergi ke depan Harvey kalau-kalau dia dipaksa berlutut. Mandy Zimmer ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat suaminya dilindungi oleh wanita lain tentu saja membuat hatinya asam. Pada saat itu, dia merasa menyesal telah bertengkar dengan Harvey. Jika bukan karena itu, orang yang memohon Harvey dan berdiri bersamanya dalam menghadapi semua kesulitan akan menjadi dirinya sendiri. "Nak, aku sudah memberitahumu sebelumnya, kau harus rendah hati dan belajar menghormati. Jangan malu karena aku memberimu pelajaran pada hari ini." Charles bersikap seolah-olah dia adalah orang bijak. "Kamu masih muda, itu normal bagimu untuk salah menilai, tetapi bagimu untuk tetap bersikap sombong bahkan setelah itu. Sekarang, itu adalah kesalahanmu." Setelah pidatonya, dia menatap Louis. Louis segera tahu apa yang dia maksudkan. "Berjalan keluar dari sini." Louis memerintahkan dengan marah. Secara alami, ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan Charles sendiri karena statusnya. Tapi dia tidak akan bisa tidur mengetahui bahwa dia tidak mencaci maki menantu yang menumpang ini sepenuhnya. "Ya, keluar dari sini. Kau tidak lain adalah menantu yang menumpang, tidak memiliki bakat, namun sangat menantang. Presiden Zarate adalah figur master dalam hal seni lukis dan kaligrafi, kau masih terlalu muda untuk bersaing dengannya. Kalah melawan Presiden Zarate tidak seburuk itu. Aku pernah mendengar bahwa menantu yang menumpang adalah sekantong sampah yang tidak berguna sebelumnya, sekarang aku telah mengetahuinya secara langsung." Mendengarkan apa yang dikatakan orang banyak membuat wajah Mandy berubah masam. Rosalie juga telah menunjukkan wajah merah. Hanya beberapa orang dari keluarga Zimmer yang saling memandang, lalu tertawa kegirangan. Khususnya bagi Zack Zimmer, semakin tinggi status Harvey York,
semakin besar pula ancamannya terhadap Zack sendiri. Dan semakin kotor Harvey, semakin bahagia dia. Mungkin dia bahkan bisa menggunakan ini untuk menendang Mandy dari alasnya. Hanya kakek Zimmer yang bingung. Di satu sisi, dia ingin menggunakan hubungan antara Harvey dan keluarga Nicewell untuk mendaki jajaran keluarga Zimmer. Di sisi lain, dia tidak menginginkan apapun selain penghinaan untuk Harvey. Hati kakek Zimmer benar-benar bingung. Melihat ekspresi Harvey di matanya langsung membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Menantu yang menumpang ini telah menyebabkan begitu banyak masalah, bagaimana keluarga Zimmer akan bertahan di Niumhi nanti? Apakah kalian semua tidak sabar? Kata Harvey, tidak mempedulikan yang lain. Apakah kalian semua tidak menyadari bahwa Master Nicewell bahkan belum selesai berbicara? Apakah kalian tidak takut berada di pihak yang salah setelah dia selesai? Bab 355. Charles Zarate sangat marah, aura pada dirinya segera menghilang. Dia kemudian memandang Harvey York, meremehkan. Anak muda, apa yang kau katakan? Master Nicewell telah menyimpulkan bahwa lukisan itu memang nyata, tetapi kau masih di sini mengoceh. Kau tidak meragukan penglihatannya sekarang kan? Sane Nicewell adalah patriark penilaian barang antik, siapa yang berani mempertanyakan kemampuannya? Menantu rendahan yang tidak mau mengakui bahwa dia salah bahkan setelah itu, dia benar-benar tidak takut mati. Pada saat itu, semua orang di pameran itu menilai Harvey dengan jijik. Sane Nicewell mengayunkan tangannya ke samping. Tolong, semuanya. Harvey benar. Mengapa kalian tidak membiarkan saya selesai berbicara terlebih dahulu? Hah. Tuan Nicewell belum selesai berbicara. Tapi dia sudah mengatakan bahwa lukisan itu nyata. Apakah dia akan menarik kembali apa yang dia katakan? Untuk menantu yang menumpang. Apakah dia layak? Sane terus berbicara. Lukisan ini nyata, ya. Tapi itu bukan oleh Jasper Higgins sendiri, melainkan dilukis oleh Gerald Morton, tiruan lukisan Jasper Higgins. Semua orang gemetar begitu Sane selesai berbicara, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang mengira Harvey akan selamat dari situasi sulit ini. Lukisan itu dari Gerald Morton. Ini juga berarti bahwa dalam pertandingan ini, Charles kalah dan Harvey menang. Pada saat berikutnya, terengah-engah bergema di seluruh kerumunan, mereka semua memandang Harvey seperti dia semacam monster. Harvey dengan tidak sopan menggesek Rolex antik di dudukannya dan memakainya di tangannya. Dia kemudian meliriknya dan tersenyum. Aku kehilangan jam tangan sebelumnya. Terima kasih untuk itu, Presiden Zarate. Kau. Charles sangat marah sampai dia gemetar. Kemarahan telah menumpuk di dalam dirinya dengan cepat, dia kemudian harus duduk di tanah dengan lumpuh. Menguasai. Louis dengan cepat mengangkat Charles dari tanah, lalu memelototi Harvey. Harvey, lebih baik kau kembalikan jam tangan itu pada masterku. Menantu yang menumpang sepertimu tidak pantas memakainya. Aku tidak berpikir itu menyangkutmu apakah itu cocok untukku atau tidak. Jika aku menginginkannya, aku bahkan akan membiarkan anjing di rumahku memakainya. Ini tak ada kaitannya denganmu. Harvey memutar bola matanya. Mata Charles mulai berkedut, lalu bergetar lebih keras. Louis sedang mengangkat Charles, hendak pergi sampai Harvey melangkah di depan mereka. Berlutut. Harvey, kau. Louis menggertakkan giginya. Dengan statusnya sekarang, bagaimana mungkin dia bisa berlutut saat ini? Jika dia berlutut, dia dan tuannya akan sangat malu. Louis, ini taruhan. Hal terpenting dari profesi ini adalah kepercayaan. Jika kamu tidak tahu apa artinya menepati janji, aku akan dengan senang hati memberimu pelajaran. Kata Sane dari belakang. Permainannya sangat seru, dan dia juga sangat puas dengan pengalamannya. Tetapi tidak peduli orangnya, jika mereka ingin bertaruh di pameran barang antik yang diselenggarakan oleh keluarga Nicewell, mereka harus memenuhinya. Wajah Charles berubah masam. Sane adalah raksasa di antara pria dalam profesinya, tidak ada yang berani melawannya. Dia bahkan keluar hanya untuk mengatakan semua ini.
Jika Louis tidak memenuhi janjinya, konsekuensinya akan mengerikan. Tanpa berpikir dua kali, Louis dengan cepat berlutut dengan suara lututnya membentur lantai dan kepalanya membentur tanah. Saat dia membenturkan kepalanya ke tanah, wajahnya membuat ekspresi sedih. Benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Harvey, kami belum selesai. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Louis, tapi dia tidak berani mengatakannya. Dia takut pada Sane. Louis kemudian mengangkat Charles dari tanah dan dengan cepat meninggalkan aula seperti anjing liar. Sane melihat ini dan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Charles dan muridnya selalu memendam niat jahat, mereka bahkan berusaha menjadikan Rosalie Nighswell milik mereka. Mempermalukan mereka melalui tangan Harvey hari itu, bagi Sane Nighswell, juga merupakan rencana yang bagus. Pada saat itu, dia bahagia seperti anak kecil dengan es krim. Baiklah, semuanya. Mari kita lanjutkan dengan beberapa barang antik berikutnya. Sane tidak menahan apapun, dia membiarkan orang membawa sisa barang antik untuk dinilai. Dan dengan apa yang terjadi sebelumnya, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Harvey, berharap dia akan membicarakan barang antik secara menyeluruh.